Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, alimil ulama anal kiram wa bil khusus Rais Rektor UIN Mataram yang saya hormati Profesor Dr. Haji Mutawalli MAG, para wakil rektor, kepala biro, para dekan, direktur pasca, segenap sivitas akademika UIN Mataram. Izinkan saya juga menyapa Sekretaris Daerah Lalu Gita Aryadi, Komandan Resort Militer, Ketua Senat UIN Mataram, Profesor Dr. Haji Muhammad Taufik MAG, dan Bapak Ibu yang saya hormati. Tak kalah kelihatannya hadir juga teman-teman dari Polda, terima kasih atas kehadirannya. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi, Ilahi Robbuna yang pada hari ini telah memperkenankan kita semua dapat bermuajahah, bersilaturahmi, bersilatulfik, bersilatul qalb dalam kerangka memperingati Dies Natalis ke-54 UIN Mataram. Mudah-mudahan acara ini memberikan inspirasi, memberikan motivasi pada kita semua untuk senantiasa meningkatkan pengabdian dan hikmah kita di dalam pengembangan pendidikan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para tabi'in dengan doa dan harapan, semoga kita senantiasa istiqomah memegang ajarannya, sehingga kelak di yaumil jaza, di yaumil kiamah kita memperoleh syafaat darinya. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Rektor yang saya hormati, para hadirin yang berbahagia, memaknai sebuah umur adalah sebuah deret bilangan waktu yang tentu saja takaran ketika kita menilai sebuah umur adalah nilai-nilai kebaikan yang diberikan dalam deretan waktu tersebut. Sungguh saya berbahagia dan ingin menyampaikan apresiasi atas apa yang dilakukan oleh UIN Mataram yang telah menorehkan banyak prestasi dan melahirkan banyak-banyak cendekiawan yang memiliki dimensi ulama yang intelektual dan intelektual yang ulama. Kontribusinya teramat sangat di Indonesia ini, bahkan sudah mengisi ruang-ruang pejabat-pejabat, ruang-ruang pengambil keputusan publik, dan di sisi lain kita pun menemukan alumni-alumni yang mengabdikan diri sebagai tokoh-tokoh non-formal yang memegang pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Dari lubuk hati yang terdalam, saya ingin mengucapkan selamat dan terima kasih, terutama bagi Founding Father yang punya perspektif yang teramat sangat luas. Saya kira mereka adalah orang yang mampu membaca masa depan, sehingga 54 tahun yang lalu, ulama-ulama kita, para pendiri dari UIN Mataram ini telah melakukan hal-hal yang signifikan dan pemikiran mereka melampaui dinamika zaman di saat itu. Ketika memaknai sebuah Dies Natalis, saya kira ada hal yang kemudian menjadi substantif untuk kemudian kita pikirkan bersama, bahwa pada hari ini nampaknya kita perlu mempersiapkan orang-orang, alumni-alumni yang akan menjadi pemilik pada zamannya. Dan ketika kita mencoba menelusuri, menelaah, melakukan peramalan-peramalan pada masa yang akan datang, nampaknya akan terjadi sebuah pergeseran ketika kita mencoba menyapa dunia-dunia real, bahwa telah terjadi pergeseran dari sebuah abad industrial menuju abad pengetahuan, di mana nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai peradaban itu akan diukur dan ditakar melalui kepemilikan pengetahuan. Ketika bicara tentang kepemilikan pengetahuan, maka saya kira relevan kalau pada hari ini kita bicara bahwa proses pembelajaran adalah kemampuan elementer yang harus dimiliki oleh peserta didik kita.
Ibu dan Bapak, sedikit mengingatkan pada kita semua, UNESCO pernah menyampaikan ada 4 pilar proses pembelajaran yang kemudian dikenal sebagai learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to living together. Bahwa di perguruan tinggi kita harus mengajarkan sesuatu agar dia mengenal sesuatu, dia menjadi sesuatu, dia menjadi sesuatu, kemudian dia mampu beririsan dengan teman-teman dari lingkungan interdisipliner atau disebut tadi learning to be living together. Nampaknya ketika kita bicara tentang kemampuan pembelajaran merupakan hal yang substantif, maka boleh jadi di tempat kita, di PT KIN perlu mengembangkan sebuah kemampuan baru, tidak terbatas pada learning to do, learning to be, learning to know, dan learning to be living together, dengan satu penambahan atau pengayaan tentang hasanah learning how to learn. Kita memahami sebagai masyarakat pembelajar, learning how to learn adalah bagaimana mengajarkan agar kita mampu belajar terhadap sesuatu hal yang baru. Orang yang sukses, saya kira kita sepemahaman bersama adalah ketika mereka mampu dinamika lingkungan strategiknya. Dialog ini kemudian kita pahami sebagai dunia adaptasi, dan dunia adaptasi penuh dengan proses pembelajaran. Kita memahami bahwa eksistensi manusia sesungguhnya akan terhenti, eksistensi manusia akan mati manakala dia berhenti pada proses pembelajaran. Saya menikmati betul bahwa umur dari UIN Mataram ini sudah teramat sangat mumpuni, umurnya 54, tetapi paling tidak saya pun ingin mengingatkan bahwa kita menghadapi dinamika yang luar biasa sebagai tantangan masa depan. Yang tertahan inilah, maka kemampuan kita untuk belajar itu harus senantiasa ditingkatkan, termasuk pembelajaran tingkat individual maupun tingkat organisasi, dengan mencoba menyerap beberapa komponen. Misalnya setelah keberhasilan proses akreditasi yang dilakukan oleh BAN PT, kita bisa melangkah maju ke AUN-QIE dan lain sebagainya. Saya teramat sangat yakin kemampuan-kemampuan individu-individu yang luar biasa dari Sivitas Akademika UIN Mataram adalah mereka yang tangguh, mereka yang mampu menghadapi tantangan pada masa depan, sehingga gagasan dan cita-cita kita untuk mengintegrasikan ilmu agama dan sains sebagai bagian dari distingsi kita untuk membangun peradaban bangsa ini akan dapat berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada Sivitas Akademika UIN Mataram atas capaian prestasinya, dan tentu saja beriringan dengan umur. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan inayahnya pada kita semua yang selalu berkeinginan membangun peradaban Indonesia lebih maju melalui nafas-nafas keislaman dan keindonesiaan dalam satu tarikan nafas. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saya bisa bersilaturahmi secara fisik dengan Ibu dan Bapak. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.